Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Noprianti KZ dengan NIM A1J12003, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semuanya masih diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal integral dan juga inverse. Penasaran dengan videonya? Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Baiklah, contoh soal yang pertama yaitu inverse fungsi. Inverse fungsi adalah fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Di sini contoh soalnya yaitu fx sama dengan akar 3x kuadrat kurang 5/6. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah fx menjadi y. Di sini y sama dengan akar 3x kuadrat kurang 5/6. Untuk menghilangkan akar, maka yang kita lakukan yaitu mengkuadratkan y. Y kuadrat sama dengan 3x kuadrat kurang 5/6. Selanjutnya kita kali silang antara ruas kanan dan juga ruas kiri. Menjadi 3x kuadrat dikurang 5 sama dengan 6y kuadrat. Min 5 kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka menjadi positif 5. 3x kuadrat sama dengan 6y kuadrat ditambah 5. X kuadrat sama dengan 6y kuadrat ditambah 5/3. Karena di sini 3 di ruas kiri dikali, maka ketika dipindahkan ruas ke sebelah kanan, 3 menjadi dibagi sehingga menjadi x kuadrat sama dengan 6y kuadrat ditambah 5/3. Untuk menghilangkan pangkat 2 yang ada di sebelah kiri, maka hal yang harus kita lakukan yaitu mengakarkan ruas yang ada di sebelah kanan. Menjadi x sama dengan akar 6y kuadrat ditambah 5/3. Sehingga kita dapatkan f aksen x sama dengan lebih kurang akar 6y kuadrat ditambah 5/3. Ini hasil akhir yang kita dapat. Baiklah, contoh soal yang kedua yaitu integral tentu. Integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1, 4/x kuadrat ditambah 2x dx. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menaikkan x kuadrat menjadi integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1, 4. X kita naikkan menjadi x min 2 ditambah 2x dx. Ini menjadi 2 karena jika kita naikkan x kuadrat ini dari pangkat yang awalnya positif, maka berubah menjadi negatif. Bisa kita integralkan menjadi 4 x pangkat min 2 ditambah 1/2 ditambah 1 ditambah 2 x pangkat 1 ditambah 1/1 ditambah 1 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Lalu selanjutnya di sini menjadi 4x pangkat min 1/-1 ditambah 2/2 x pangkat 2 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Selanjutnya ini menjadi 4 dibagi min 1 menjadi min 4. Untuk menghilangkan pangkat negatif 1, maka di sini x-nya jadi per x pangkat 1
dibagi 2 sama dengan min 2. Ditambah 2 kuadrat sama dengan 4. Dikurang min 4 dibagi 1 sama dengan min 4. 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi di sini tambah 1. Sama dengan min 2 ditambah 4, hasilnya positif 2. Ditambah dikurang min 4 ditambah 1, maka hasilnya min 3. Negatif ketemu negatif, maka menjadi positif, sehingga 2 ditambah 3 dan hasil akhirnya sama dengan 5. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu integral eksponensial. Dalam integral eksponensial ini ada rumus dasar yang harus kita ketahui, yaitu integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x tambah c. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Integral x pangkat 4 e pangkat x pangkat 5 dx. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat permisalannya terlebih dahulu. Misalkan u sama dengan x pangkat 5, sehingga turunan u terhadap x atau du per dx sama dengan du per dx sama dengan 5x pangkat 4. Didapatkan 5x pangkat 4 ini yaitu dari 5 dikalikan konstantanya 1 menjadi 5x, pangkatnya dikurangkan 1 menjadi 4. Lalu masukkan permisalan ke dalam soal menjadi integral x pangkat 4 e pangkat u du per 5x pangkat 4. Ini didapatkan du per 5x pangkat 4 ini yaitu perpindahan ruas du per dx sama dengan 5x pangkat 4. Maka didapatkan ini kita coret x sama-sama x pangkat 4 dicoret, maka habis. Lalu konstantanya kita pindahkan ke depan 1 per 5 integral e pangkat u du. Kita lihat lagi ke rumus dasarnya, yaitu integral e pangkat x dx, maka bisa kita rubah menjadi e pangkat x tambah c. Ini pada dasarnya bentuk umumnya sama seperti ini, sehingga ini dapat kita rubah menjadi 1 per 5 e pangkat u ditambah c, sehingga hasil akhirnya permisalan u kita ubah, masukkan nilai u menjadi 1 per 5 e pangkat x pangkat 5 ditambah c. Didapatkan hasil akhirnya yaitu 1 per 5 e pangkat x pangkat 5 ditambah c. Langsung saja kita ke contoh soal yang terakhir. Baiklah, contoh soal yang keempat atau contoh soal yang terakhir ini yaitu integral trigonometri. Di sini soalnya integral 8 sin 3x dikali cos 3x dx. Maka ini bisa kita rubah bentuknya menjadi 4 dikali 2 sin 3x cos 3x dx menjadi 4 sin 6x dx sesuai dengan identitas trigonometri. Ini bisa kita misalkan menjadi, misalkan u sama dengan 6x, sehingga du per dx sama dengan 6.
integral 4 sin U du per 6. Integral dari sin ini sama dengan min cos, sehingga minus dan cos tatanya kita pindah ke depan menjadi min 4 per 6. Sin menjadi cos U ditambah C. Kita masukkan nilai U menjadi min 4 per 6 cos 6x ditambah C. Ini bisa kita sederhanakan menjadi min 2 per 3 cos 6x ditambah C. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan contoh-contoh soal integral dan inverse. Jika masih ada dari teman-teman sekalian yang belum paham mengenai penjelasan contoh soal tersebut, maka bisa ditanyakan di kolom komentar. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.